Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Raya Farabi dengan NIM 12022100082 dari Prodi Sistem Informasi kelas SI 4502. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian emosi pada masa remaja. Hal yang pertama saya jelaskan adalah latar belakang. Pada usia remaja, kira-kira usia 13-20 tahun, biasanya memiliki tingkat emosional yang sangat labil. Umumnya, hal ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang antara lain faktor eksternal ataupun internal. Biasanya, jenjang kelabilan emosi anak remaja diakibatkan oleh faktor internal atau dalam dirinya sendiri. Pada umumnya, di masa ini, anak lagi aktif mencari jati dirinya, semacam siapakah aku? Apa yang mau aku jalani? Apa yang aku inginkan? Semacam itulah cerminan umum pada anak memasuki masa atau fase remaja. Oleh karena itu, mereka sangat sulit mengatur atau mengendalikan emosi mereka. Ketika keinginan mereka tidak sesuai dengan yang apa mereka inginkan, biasanya mereka bakal kecewa secara berlebih, marah, dan yang lebih parah kasusnya seperti merusak properti atau benda yang ada di sekitar mereka, seperti kasus ini. Yo, mana? Hal tersebut diakibatkan karena pada fase ini emosi pada remaja sangat tidak stabil. Oleh sebab itu, remaja perlu belajar mengendalikan emosi mereka agar tidak melakukan hal yang merugikan diri sendiri atau lingkungan sekitar. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Landasan teori yang saya gunakan adalah landasan teori emosi dan landasan teori remaja. Yang saya akan jelaskan pertama adalah landasan teori emosi. Menurut Daniel Goleman pada tahun 2002 mengatakan bahwa emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologi dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Lalu yang kedua, menurut Surya tahun 1979, individu yang memiliki kecerdasan emosional yang baik cenderung memiliki kemampuan untuk dapat berkompromi dengan berbagai situasi, suka menolong, memiliki otonomi moral dan kata hati yang baik, bahagia, menghargai orang lain, dapat bekerja sama, empati, bertanggung jawab, dan berkepribadian yang merupakan modal esensi dari seorang individu untuk mencapai keberhasilan dalam berbagai bidang, tidak terkecuali keberhasilannya dalam bidang akademik. Menurut Goleman tahun 2002, kemampuan untuk menangani perasaan agar perasaan dapat terungkap dengan pas adalah kecakapan yang tergantung pada kesadaran diri. Lalu yang kedua adalah landasan teori pada remaja. Menurut Monks, remaja merupakan seseorang yang umurnya di antara 12 sampai 21 tahun yang sedang menghadapi masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Ada beberapa fase pada remaja, yaitu masa remaja awal yang usianya 12 sampai 15 tahun, lalu masa remaja pertengahan yang usianya 15 sampai 18 tahun, dan masa remaja akhir yang usianya antara 18 sampai 21 tahun. Lalu selanjutnya masuk ke bagian pembahasan. Yang pertama saya bahas adalah macam-macam emosi. Emosi terdiri dari dua macam, yaitu emosi negatif serta emosi positif. Emosi negatif ialah emosi yang memunculkan perasaan negatif kepada orang yang mengalami perasaan negatif tersebut. Adapun contoh dari perasaan negatif itu sendiri seperti sedih, marah, takut, benci, gelisah, dendam, dan lain-lain. Sedangkan emosi positif adalah emosi yang memunculkan perasaan positif pada orang yang mengalami emosi positif tersebut. Adapun contoh dari emosi positif itu sendiri seperti rasa cinta, sayang, gembira, kagum, dan lain-lain. Emosi positif ialah emosi yang semua orang harus pupuk dan kembangkan. Sedangkan emosi negatif kita harus pendam atau kita kendalikan hingga ekspresinya tidak terlalu meletus-letus. Pembahasan selanjutnya akan membahas tentang fungsi dari emosi. Menurut Coleman dan Mamen, ada 4 fungsi emosi, antara lain emosi sebagai sumber informasi tentang kesuksesan atas diri kita sendiri.
diri kita akan menginginkan kesehatan yang baik serta mengetahuinya ketika diri kita merasa sehat. Diri kita mencari keindahan dan tahu bahwa diri kita mendapatkannya ketika merasakan kenikmatan itu sendiri dalam diri kita. Lalu yang kedua, emosi merupakan pembawa pesan atau informasi. Diri kita akan mengetahui bagaimana keadaan diri kita dari emosi tersebut. Apabila marah, diri kita akan tahu sebenarnya diri kita sedang atau dihambat oleh seseorang. Apabila diri kita sedih, berarti diri kita sedang kehilangan sesuatu yang kita senangi atau kita sukai. Apabila diri kita bahagia, berarti mendapatkan apa yang kita sukai. Lalu selanjutnya, emosi bukan hanya sebagai pembawa informasi dalam komunikasi intrapersonal, namun juga sebagai pembawa informasi dalam komunikasi interpersonal. Ungkapan emosi bisa diketahui secara umum. Dalam ekspresi diketahui bahwa pembicaraan yang menyertakan semua emosi pada pidato biasanya dipandang lebih hidup, dinamis, dan lebih menyenangkan. Lalu selanjutnya, emosi berfungsi untuk pembangkit energi. Tanpa adanya emosi, seseorang akan tidak sadar atau mati. Emosi akan membangkitkan dan memobilisasi energi seseorang. Sebagai contoh, apabila seseorang marah akan mendorongnya untuk menyerah. Apabila takut akan mendorongnya untuk lari atau kabur. Pembahasan selanjutnya tentang ekspresi emosi. Dalam kaitannya terhadap emosi, seseorang dapat membagi ekspresi emosional dalam 3 macam. Antara lain reaksi terkejut atau starter respon. Respon ini merupakan sesuatu yang telah ada di setiap individu. Hal ini didapatkan oleh setiap individu sejak lahir atau bawaan, sehingga tidak dipengaruhi oleh pengalaman. Sebagai contoh, seperti menutup mata, membuka mulut, dan menggerakkan kepala serta leher bergerak ke depan atau ke belakang. Lalu yang kedua, ekspresi suara atau wajah. Keadaan emosi seseorang individu dapat dilihat melalui raut wajah serta suara. Melalui perubahan raut wajah maupun suara, seseorang dapat menilai atau membedakan orang-orang yang sedang senang, marah, ataupun gelisah. Lalu selanjutnya, sikap serta gerak tubuh. Sikap serta gerak tubuh seseorang juga adalah sebuah ekspresi dari keadaan emosi. Hal ini sangat dipengaruhi oleh budaya di mana seseorang individu tersebut tinggal serta pendidikan yang diterimanya dan orang tuanya. Oleh karena itu, ekspresi emosi dalam gerak tubuh pada setiap orang bisa sangat berbeda. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang penyebab dari emosi yang terjadi pada remaja. Yang pertama, depresi atau stres. Pada umumnya, depresi yang dialami oleh remaja diakibatkan berbagai macam masalah seperti tekanan dari orang tua yang menuntut anak remajanya untuk mendapatkan apa orang tua tersebut inginkan, seperti mendapatkan nilai tinggi di sekolah, harus berprestasi, dan membandingkan anaknya dengan anak orang lain yang memiliki prestasi atau yang lebih baik dari anaknya. Lalu cemas yang berlebih. Pada umumnya, kecemasan yang ditimbulkan remaja saat ini diakibatkan oleh beberapa hal seperti adanya perubahan yang cukup drastis pada kebiasaan atau kehidupan. Sebagai contoh, apabila seseorang remaja menjadi mahasiswa baru, kebiasaan-kebiasaan yang telah tertanam di SMA akan berbeda jauh dengan perkuliahan. Hal tersebut yang menyebabkan kecemasan yang berlebih terhadap seseorang remaja. Lalu, selanjutnya, keinginan seorang remaja yang tidak terpenuhi. Biasanya seseorang remaja menginginkan sesuatu, hal, benda, atau apapun lah itu. Mereka akan berusaha secara keras untuk mendapatkannya. Apabila keinginannya tidak tercapai, maka pada umumnya remaja tersebut akan marah hingga depresi. Lalu yang keempat, ada kecewa yang dipendam. Biasanya remaja takut ataupun malu untuk mengungkapkan kekecewaannya terhadap orang yang membuat mereka kecewa. Hal itu apabila dipendam secara terus-menerus hingga maksimal, biasanya seorang remaja akan meluapkan emosinya secara berlebih-lebih seperti marah, menangis, bahkan berujung pada perkelahian. Lalu selanjutnya, kurang perhatian dari orang tua. Kurang perhatian dari orang tua dapat menyebabkan seseorang remaja memiliki emosi yang tinggi. Hal itu diakibatkan karena seseorang remaja ingin mendapatkan perhatian lebih dari orang tuanya. Pembahasan selanjutnya
tentang bagaimana cara mengendalikan emosi pada remaja. Yang pertama yaitu dengan belajar untuk mengendalikan emosi. Dengan belajar untuk mengendalikan emosi, artinya kita belajar untuk mengendalikan diri dari perasaan, keinginan, atau perbuatan apapun yang apabila itu dilakukan akan menimbulkan hal yang negatif, baik bagi diri sendiri atau maupun diri di sekitar lingkungannya. Lalu yang kedua, menumbuhkan sikap optimis. Dengan menumbuhkan sikap optimis, remaja akan penuh semangat dalam belajar atau mengerjakan tugas-tugas, melakukan aktivitas-aktivitas yang positif, serta mempunyai tekad yang kuat untuk menggapai cita-cita. Lalu yang ketiga, belajar untuk menyampaikan perasaan. Dengan belajar untuk menyampaikan perasaan, kita dapat meluapkan perasaan kecewa ataupun senang ke seseorang yang kita tuju. Dengan itu, kita akan lega dan menghindari kesalahpahaman. Lalu yang terakhir, peran orang tua. Peran orang tua di sini adalah memberikan perhatian cukup kepada anaknya yang masuk pada fase remaja. Karena remaja membutuhkan perhatian yang cukup kepada orang tuanya. Di bab terakhir atau bab kesimpulan, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari pembahasan yang sebelumnya. Kesimpulannya adalah emosi itu terdiri dari dua macam, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif yaitu emosi yang memunculkan perasaan positif pada orang yang mengalami emosi tersebut, seperti rasa cinta, sayang, gembira, kagum, dan lain-lain. Sedangkan emosi negatif ialah emosi yang memunculkan perasaan negatif kepada orang yang mengalami emosi tersebut. Adapun contoh dari perasaan negatif itu sendiri seperti sedih, marah, takut, benci, gelisah, dendam. Lalu, fungsi dari emosi antara lain sebagai energi menjadi informasi tentang kesuksesan atas diri kita sendiri sebagai komunikasi interpersonal dan pembawa pesan atau informasi. Kemudian ekspresi emosional dibagi dalam tiga macam, antara lain respon terkejut, ekspresi suara dan wajah, dan ekspresi sikap serta gerak tubuh. Lalu, penyebab emosi pada remaja antara lain diakibatkan oleh depresi cemas yang berlebih, keinginan seorang yang tidak dipenuhi, kecewa yang dipendam, dan kurang perhatian dari orang tua. Lalu, gimana cara mengendalikan emosi dari remaja? Antara lain, belajar untuk mengendalikan emosi, menumbuhkan sikap optimis, belajar untuk menyampaikan perasaan, dan keterlibatan orang tua. Lalu saran untuk penulis selanjutnya, saran yang dapat diberikan untuk penulis berikutnya adalah mencari atau meneliti lebih lanjut tentang apa saja definisi dari macam-macam emosi seperti marah, emosi sedih, emosi gembira, emosi sayang, dan lain-lain. Sekian video saya, terima kasih.